Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila Putri Afandi, mahasiswi semester 5 di Universitas Pamulang dengan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran flip learning sebagai tugas mata kuliah integrasi teknologi dalam pembelajaran PPKN. Seperti pada tampilan di layar, saya sudah membuka Google Classroom. Saya membuka kelas 71 untuk mata pelajaran PPKN. Di Google Classroom ini saya sudah memposting materi untuk topik bab 4, yaitu materi tentang keberagaman ras, suku, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya sudah memposting modul yang membahas tentang keseluruhan isi materi bab 4. Modul ini bisa dilihat oleh siswa ataupun di-download oleh siswa. Selain modul yang saya posting di dalam Google Classroom ini, siswa juga memiliki buku paket yang bisa dibuka di rumah masing-masing. Selain memposting modul, saya juga telah memposting latihan soal dalam bentuk Google Form yang nantinya bisa diisi oleh siswa setelah ia mempelajari materi bab 4, baik itu melalui modul, buku paket, ataupun melalui pertemuan Zoom meeting bersama saya. Kira-kira tampilan Google Form-nya seperti ini. Setelah ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran melalui Zoom meeting bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Masih inget nggak nama ibu siapa? Nggak ingat. Kelamaan libur jadinya nggak inget. Oke, karena kita belum pernah tatap muka, terus kalian lupa sama ibu, kita perkenalan dulu. Kenalin, nama ibu Tasya Salsabila Putri Afandi. Kalian bisa manggil ibu dengan sebutan Ibu Tasya. Malam ini kita akan mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting membahas tentang materi bab 4, yaitu keberagaman ras, suku, agama, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin kan Ibu sudah sempat memposting materi di Google Classroom kan? Sudah pada lihat belum materinya? Lewat buku paket dan modul? Udah, Bu. Udah. Dicek Google Classroom-nya, jangan cuma join-join doang. Siap. Oke, sekarang untuk pemahaman materi lebih dalamnya lagi, Ibu akan menjelaskan beberapa subbab lewat PowerPoint. PowerPoint-nya ini. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya, supaya jelas. Oke, kita mulai. Judulnya adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam buku paket sudah ada di dalam bab 4 ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia.
Faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Kenapa sih di Indonesia itu banyak sekali keanekaragamannya? Nah, ini ada 5 faktornya. Pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah negara Indonesia itu terletak di 2 benua dan 2 samudra. 2 benua itu benua Asia dan Australia, di mana kedua benua ini sangat padat penduduknya. Lalu terletak di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Di Indonesia memiliki banyak pulau. Pulaunya itu nggak cuma ratusan, bahkan ribuan. Jadi di pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia ini ada 5 pulau besar, yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Papua. Nah, di persebaran di pulau-pulau ini banyak sekali keanekaragamannya. Mulai dari keanekaragaman suku, terus ras, terus agama, dan yang lainnya. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Yang keempat, kendaraan transportasi dan komunikasi. Faktor keempat ini adalah faktor yang mendukung adanya keanekaragaman. Yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Lalu kita masuk ke keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang berasal dari gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan karena mempunyai ciri yang paling mendasar atau umum. Tapi ciri-ciri ini berkaitan dengan asal-usul daerahnya. Menurut survei tahun 2010, Indonesia punya 1.128 suku yang tersebar di seluruh bagian wilayah Indonesia. Nah, suku-suku ini memiliki ciri dan karakternya sendiri dan pastinya berbeda-beda. Nah, berikut ini Ibu kasih lihat suku yang ada di Indonesia. Mulai dari suku Asmat, suku Bali, suku Jawa, suku Minang, suku Makassar, suku Betawi, suku Madura, suku Dayak, dan suku Sunda. Kesembilan suku ini tersebar di seluruh pulau Indonesia. Apa yang menjadikannya berbeda bisa dilihat dari salah satunya pakaiannya berbeda. Ini adalah pakaian dari daerah adat masing-masing. Ini juga sebagai identitas pembeda suku satu dengan suku yang lainnya. Kita beralih ke keberagaman agama. Nah, di Indonesia ini banyak banget loh agama yang dianut, ada 6. Nggak cuma satu, tapi ada 6. Apa yang penyebabnya? Kekayaan alam Indonesia yang melimpah menyebabkan dulu banyak pedagang yang datang ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama, ajaran agama, dan kepercayaan. Hal ini yang membuat Indonesia memiliki agama untuk dianut. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini telah ditetapkan menjadi agama yang dianut oleh Indonesia. Selain agama 6 tadi, tidak diakui oleh negara Indonesia. Nah, keberadaan agama di Indonesia ini juga masuk ke sila pertama di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tempat ibadah yang diperbolehkan berdiri di Indonesia. Yang pertama ada masjid, ada gereja, ada pura, ada vihara, dan ada kelenteng. Kita lanjut ke keberagaman ras. Kalian pasti pernah dengar kan, ras itu apa sih? Oh, ras itu yang cuma bisa dilihat dari kulitnya, rambutnya, matanya. Benar. Oke, Ibu jelaskan. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti yang tadi Ibu jelaskan, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk wajah, ukuran badan, bentuk warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Di Indonesia sendiri ada beragam ras disebabkan oleh tadi kedatangan bangsa asing di wilayah Indonesia, terus sejarah penyebaran rasnya, serta letak kondisi geografis Indonesia. Biasanya kalian kan ngelihat orang berbeda-beda ya, kayak dari bentuk tubuh ada yang tinggi menjulang, terus kulitnya ada yang hitam, ada yang kulitnya sawo matang. Nah, itu disebut ras. Di Indonesia ini
ada kurang lebih yang paling banyak ada 4 ras, yaitu Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, Melanozoid, dan Kaukasoid. Keempat ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Kalau yang Melanozoid biasanya di Indonesia Timur nih, yang mendiami di daerah Papua, Maluku, karena bisa dilihat dari warna kulitnya yang hitam. Nah, kalau yang Malayan Mongoloid ini tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Bali. Nah, Asiatic Mongoloid ini bisa dilihat dari fotonya, itu terlihat seperti wajah orang-orang Chinese ya, sekarang banyak mendiami daerah Pulau Jawa. Kita berlanjut ke keberagaman antar golongan. Apa sih antar golongan itu? Nah, Ibu akan jelaskan, antar golongan itu adalah bisa disebut juga penggolongan dalam masyarakat. Apa sih sebabnya? Nah, di dalam masyarakat itu pasti ada lapisan yang disebut dengan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial dalam lapisan masyarakat ini menyebabkan terjadinya penggolongan atau antar golongan dalam masyarakat. Selain dilihat dari kelas sosial, penggolongan bisa terjadi karena adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam masyarakat adalah hal yang wajar. Nah, kita masuk nih ke memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti udah sering kan mendengar apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Nih, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini bisa ditemukan di dalam kitab Sutta Soma. Nah, arti ini mengandung makna bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak keanekaragaman yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan, dan yang lainnya, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan dan kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Keberagaman ini bukan unsur perpecahan, namun keberagaman ini harus bisa menciptakan persatuan bangsa. Lanjut ke perilaku toleran. Yang pertama, ada perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Kenapa sih kita harus toleran atau toleransi dalam kehidupan beragama? Karena kalau kita nggak menghargai agama atau kepercayaan orang, kita bisa bermusuhan dengan agama yang bukan kita anut. Jadi kalau misalkan kalian nih, misalkan di sekolah punya teman yang agamanya berbeda dengan kalian, jangan jadikan itu alasan untuk menjauhinya, tapi kalian harus menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Kita tetap ajak dia, kan seperti yang ada di ajaran agama Islam, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kalian tidak boleh ikut campur untuk dalam urusan agama orang lain, cukup berteman saja. Jangan dijauhi, jangan milih-milih teman, nggak boleh. Yang kedua adalah perilaku toleran dalam keberagaman suku dan ras di Indonesia. Ibu dengan kalian pasti berbeda suku. Ibu suku Jawa, mungkin kalian ada suku Sunda, suku Jawa juga mungkin, atau suku Bugis, suku Asmat, dan yang lainnya. Di antara perbedaan kita ini nggak boleh ada perpecahan. Yang ketiga adalah perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Karena Indonesia sendiri banyak banget keanekaragamannya, pasti banyak tuh budaya-budaya yang tersebar. Nah, karena itu kita nggak boleh menjadikan perbedaan budaya kita dengan budaya orang lain menjadi suatu unsur perpecahan, tapi kita harus melestarikan budaya kita dan budaya orang lain. Karena itu adalah kekayaan yang dipunyai bangsa Indonesia. Nah, sudah ada nih 3 perilaku toleransi yang harus diterapkan oleh kalian, baik itu di rumah, di lingkungan rumah, di sekolah, atau dimanapun kalian berada. Itu semua harus kalian lakukan demi terjaganya semboyan bangsa Indonesia tadi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan karena kalian berbeda, kalian maunya sendiri-sendiri atau sama yang sama dengan kalian aja, tapi dengan adanya perbedaan kalian dengan yang lain,
Kalian harus menjaga toleransi satu dengan yang lain. Oke, sekiranya cukup sudah apa yang Ibu jelaskan. Sekarang, kalau kalian mau bertanya, Ibu persilahkan. Apapun yang kalian tanya, insya Allah Ibu akan jawab. Ada yang mau nanya? Ayo, kan udah Ibu jelasin nih tadi. Sekarang kalian nanya dong. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti habis ini Ibu akan kasih unjuk tugas untuk kalian. Makanya sebelum dikasih tugas, kalian harus nanya. Atau penjelasan Ibu udah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jangan jelas-jelas aja, nanti nggak jelas pas dikasih pertanyaan. Bener nih, nggak ada yang mau nanya? Ina, Bu, yang nggak dengerin. Ina, Bu. Dengerin banget, Bu, tadi jelas banget. Kak Indah, mau nanya nggak? Enggak. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya. Sekarang, Ibu mau kasih unjuk kalian tugas. Nah, nih, Ibu akan kasih tugas untuk kalian lewat Google Classroom seperti biasa, lewat Google Form. Nih, kalian buka Google Classroom, kan kalian udah join tuh di Google Classroom-nya. Nah, nanti kalian buka bab 4 ini. Bab 4 ini kan nanti ada materi dan ada latihan soal nih. Nah, kalian cukup buka yang latihan soalnya aja, karena kan kalian udah Ibu jelasin. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung atau masih butuh penjelasan lagi, kalian bisa buka buku paket di rumah. Nah, ini latihan soalnya. Latihan soal bab 4. Nah, sebelum dikerjakan, kalian harus isi identitas dulu. Nama, terus kelas. Kalau udah, di next. Nah, nanti akan muncul soalnya seperti ini. Kalian isi sesuai dengan jawabannya. Setelah selesai, kalian submit. Nanti ada skornya di Ibu. Dikerjakan dengan benar. Jawabannya jangan mengarang sendiri. Karena menurut Ibu sudah cukup pembahasan yang sudah Ibu jelaskan tentang materi bab 4 ini. Ibu harap kalian bisa memaknai perbedaan yang ada dan menerapkan sifat toleransi atau sikap toleransi ke dalam kehidupan kalian masing-masing. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan benar. Jangan sampai tidak dikerjakan. Oke? Baik, Bu. Semoga kita lekas bertemu di sekolah yang kita cintai. Semoga virus yang membawa malapetaka ini bisa cepat hilang dari seluruh wilayah bumi. Jaga kesehatan dan stay safe, oke? Oke, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.